Halo semuanya, balik lagi nih sama kita Batak. bahas tembakau bareng Andika dan Iki. Ya, kali ini em, gua mendatangi salah satu tempat dan produksi asik. Bukan produksi sih sebenarnya. Jadi, ya, gua mendatangi suatu toko komoditas nih, Anak cuy. muda. Anak muda banget, yang nggak kalah pentingnya sama komoditas kopi nih, teman-teman. Kalau nggak ada ini, kurang ngopi rasanya ya. Kurang ngopi rasanya karena komoditas ini tuh yang menurut gua itu komoditas penting yang buat anak muda tuh jadi lebih gaul, jadi lebih ada temennya kalau lagi ngobrol Tuh. gitu, teman-teman, apalagi kalau bukan komoditas tembakau. Kita lagi mendatangi tempat di Karangtengah nih. Tempat siapa itu? Tempat teman kita. Siapa itu? Nih, Jadi kita lihat ini. kita kasih lihat nih, teman-teman. Hawa. Aduh. Boleh dikenalin nggak sih namanya Bang? Boleh kenalan dong. Gue Dava. Umur. Gue sekarang 23 tahun, guys. Masih Terus umur graduate ya? Baru lulus tahun ini. Ih, Alhamdulillah. sebel. Jadi jangan pernah nyalahin Gen Z terus, teman-teman. Inilah bukti Gen Z itu. Kreatif. Nah. Betul nggak? Betul. 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 Itu. Nah, Karena kalau ngomongin salah satu yang tadi gue bilang komoditas penting nih ya, maksudnya banyak pilihan bisnis tuh banyak. banyak. Tapi kenapa ini? Iya, Gitu, itu kan tembakau. Penasaran Kayak pasti. ini, bilang ke orang tuanya, Hmm. "Mah, aku mau usaha tembakau." Gimana? Nah, perasaannya? coba. Gimana perasaannya? Coba Iya. teman-teman, Iya, coba kita tanya kali ya. kita tanya. Menurut Mas Dava nih, kan usaha kan banyak ya. Kenapa memilih tembakau gitu sebagai usaha pertama nih? Awalnya COVID. Awalnya COVID. Jadi gini ya. Abang gue lulus waktu itu, gue masih kuliah. Oh, Semua online dong. Iya. Gue lulus. Nyari kerja susah otomatis. Oh. COVID orang kan pengurangan malah. Iya. Pengurangan pegawai. Suatu hari itu, suatu sore itu ya. Gue bawa tembakau, gue beli. Karena gue lagi hemat kan waktu itu ya. Ke Covid tuh. COVID, gue belum dagang, gue bawa tembakau. Ah. Besok nih, udah beli sama abang gue tertarik banget. Ini enak nih katanya gitu. Iya. Apa ini aja kali jalan gua gitu. Waduh. Apa ini aja kali jalan kita. Berarti itu step ahead berarti. Iya. Udah memikir masa depan tuh. Iya. Itu ide awal, terus dipikir-pikir kan soal momentum pas banget. Covid. Iya. Covid orang udah pasti hati-hati soal ngeluarin duit. Terus dimana rokok nggak bakal turun lagi harganya, suka selalu naik. Benar. Ini jalan pintas buat orang-orang perokok yang nggak mau bayar mahal. Iya. Iya, solusi hemat. Iya, itu. Itu gua kalau dari gua sendiri pun juga merasakan tuh di mana rasanya COVID, terus teman-teman yang perokok segala macam tuh emang tujuan utama dari Tingwe Mania nih. Pas Tingwe. Covid emang lagi rame-ramenya kan? Lagi rame-ramenya ya karena tujuannya buat hemat, cuy. Nah, Gitu. nih, tapi kan lu bilang tadi kan abang lu yang usaha. Iya. Ya. Pendapat orang tua lu nih, kan usaha kan banyak ya. Hmm. Kayak misalkan lu bisa usaha apa kek, Dagang misalkan pecel waktu gitu, dagang Covid, pecel iya gitu. Pak. Masker misalkan kan Covid tuh. Heeh. Nah, kenapa lu milih tembakau tuh? Jadi abang gua karena melihat peluang, dia nggak ini sih, nggak ngomong awalnya, Gak izin, nggak izin. Dia modal berani aja. berani. Nah, Dia belanja, terus nyewa toko, baru ngomong tuh. nah, Oh. Ini udah dibelanjain gitu ya. Kita aja dagangin gitu. Iya. Mau nggak mau udah langsung jalan Iya. tuh usaha. berarti lebih baik kita maaf daripada izin. Iya. Gitu. Baik minta maaf daripada minta izin, Betul. benar. Udah Gitu. iya. Akhirnya nyokap gue bilang ya kalau udah habis coba cari dagangan lain. Tapi kan kita restock terus. Iya. Gitu akhirnya terusan. Iya, gitulah. Tapi kalau misalnya dilihat dari awal-awal tuh emang pertama tokonya di mana, Bang? Pertama toko. Toko pertama di Pondok Labu lah, di Oh, Pangkalan Pondok Labu. Jati tepatnya. Oh, Pangkalan Jati. Daerah- Itu emang langsung ada pasarnya aja atau emang di situ lu milih tempat itu tuh emang
kayak ini emang Strategis. paling cocok dan strategis, terus juga emang kayak pasaran anak-anak sini tuh pada tingwe atau linting dewe gitu. Soal tempat iya mungkin survei 2 mingguan kali. Hmm. Survei itu nongkrong lah kita di situ. Ini daerah apa? Dapetnya di situ karena itu daerah perkampungan padat. Iya. Di suburban lah apa sih? Pinggiran kota. Iya, iya. Orang ekonomi menengah dan menengah bawah kebanyakan. Terus daerahnya rapat dan itu jalan pintas tapi rame gitu. Karena jalan pintas orang nggak ada yang ngebut, otomatis kan lebih kelihatan. Pokoknya ada hitungan kasarnya kayak gitulah. Oh. Kita ngeliat nih kayak cocok sih. Iya. Ini buat tembakaunya nih, menanya aja. Ah, Ini nih punya kan awal-awal kan pasti ambil dari distributor. iya, Nah, itu distributor dari mana tuh? awal banyak banget sih kita awal belajar nyari barang di Facebook di komunitas. Oh, iya. Udah kita ke distributor yang di Jakarta masih ngecer banget lah. Masih beli harga yang lumayan mahal padahal buat dagang. Itu awal-awal. Kalau sekarang ini kan sekarang udah berapa cabang kalau tahu? Sekarang ada 4 ya. 4. Di mana aja Di tuh? mana tuh? Di mana tuh? Sini satu kan Karangtengah Lebak Bulus, Iya. ada di Pondok Labu, Pondok Labu. ada di Beji, di Nusantara, ada di Timbul, Timbul. Oh, Timbul. Jakarta. Kalau kan tadi kan ambil dari distributor nih. Ah, Pernah kepikiran nih sih bikin apa ladang sendiri apa kayak Kebon nih, Kebon. kebon. kayak tanam sendiri, Iya, ambil iya, sendiri iya. gitu. Pernah kepikiran nggak? kalau kepikiran sih sebagai hayalan mungkin, Ya. karena kayak di hulu modalnya gede banget, belum Iya, ngerti iya. sih gua cara Iya, iya. pokoknya ya. Masih belajar berarti. Iya, masih belajar banget. Kita main di hilir dulu aja nih. Tapi kalau ngomongin tembakau tuh mostly tembakau ini tuh dari daerah mana tuh? Mostly Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Oh, Jawa kebanyakan. kebanyakan Kalau Jawa. daerah ya ada beberapa lah selain Jawa. Nah, kan ini kan ada banyak tuh kayak Kasturi, Gayo, Boyolali. Menurut lu nih yang paling favorit lu deh tembakau apa? Favorit gua di ada beberapa jenis sih, maksudnya itu kan tembakau Nusantara. Kalau gua Iya. favorit Hmm. buat harian tetap tembakau rasa pabrikan kayak mil. Oh, Oh, rokok gitu. konvensional. Kayak rokok Oh, kayak rokok konvensional lah. Rasa-rasa yang buat harian itu kalau gua pribadi. Tapi yang paling laris, yang best seller? Paling laris ini sih Queen Bee, Queen Bee yang laris nih. Queen Queen Bee. Bee Ini. sebagai merek udah mantep lah. Ini Queen Bee barang dari mana nih? Daerah mana asalnya dia? Ini dia dari Blitar. 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 Pasaran kalau harga tuh biasanya pasarannya berapa sih? Dia ons atau Kalau Ini. Queen Bee dia ada yang ons, yang curah, ada juga yang kemasan kayak gini. Kalau ini kemasan. terus kalau boleh tahu kalau misalnya apa yang ngebedain harga tembakau itu beda tuh apanya tuh? Bahannya mungkin ya. Taninya pemilihan tembakau ya dan Tembakau. karawatnya, terus blending ini kan udah diracik lah sama pabrik tembakau resmi legal. Ya itu yang mau buat meraciknya biar enak mungkin ya. Sama bayar brand lah gitu. Kalau tembakau lu kan udah punya 4 cabang nih. Tantangan awal-awal sama pas sekarang nih udah punya 4 cabang. Jadi pas pertama kali punya toko tuh tantangannya apaan? Terus pas sekarang tuh tantangan lu yang lu jalanin apa nih? Kan lu udah punya 4 cabang, terus tantangan lu tuh apaan? Tantangan awal guide pelanggan sih Ah. sejujurnya, karena kan ada penolakan ya, resistensi atau dulu kan tembakau lintingan kayak tabu lah diomongin. Iya, benar. Disangkanya Konnotatifnya, aneh. Iya, konnotatifnya negatif. Kalau udah ngomong tembakau tuh udah Iya. tembakau yang lain lah. apalagi lintingan, nah itu kan Ah, udah betul. konotatifnya udah dulu kayak gitulah. Ya awal tantangannya buat orang kenal sih, orang kenal dan mencoba gitu sih buat guide pelanggan. Itu gimana cara lu tuh untuk nge-guide pelanggan itu? Banyak kan kayak lebih ke ngobrol sih, gitu. Pelang segala macam itu kita bikin lah offline online secara pemasaran, tapi yang bikin pelanggan kita ya obrolannya kayak Jadi emang dia datang ke sini sokin, ngobrol, ngerokok, ngopi, terus ya udah emang lu iya lu selain menjual produk juga menjual jasa kali ya. ya Apa secara nggak langsung. Jadi orang datang ya lu juga ngelayanin dia udah beli produk lu. Jadi lu yang ngasih obrolan lah, bahan obrolan lah atau segala macam Iya. ya. Tadi kan lu bilang kan lu fresh graduate. ya Iya. Lu ada kepikiran
kayak rehat dulu bentar, kayak pengen nyoba tantangan baru gitu nggak? Kan lu sebagai mahasiswa kan udah belajar penuh nih. Iya. Nah, lu pengen nyoba kerja sama orang lain nggak? Kerja ada sedikit lah, sedikit. Tapi gue jujur gue belum pernah magang sih. Iya, iya. Dari COVID gue udah dagang terus kayak gitu. Iya, iya. Jadi udah ke Kayak bawah udah terus gitu ya. Rada buta tuh. Tapi kalau untuk pernah gitu buat coba buat pernah kayak gue ada kepikiran gitu. Walaupun gak banyak ya sekarang. Tapi kalau buat di balik lagi ke tembakau ya, ke produknya, gue lebih tertarik ke arah apaan sih yang diminatin sebenarnya sama mostly sama kebanyakan orang Indonesia atau pecinta atau tingwe mania nih ya. Itu tuh tembakau apaan sih yang paling disukain banget gitu? Jadi ada mungkin beberapa kategori preferensi ya dari pelanggan. Tapi kebanyakan gue arahin ke selera yang emang udah kebentuk. Kayak rokok-rokok kayak tembakau yang rasanya kayak rokok konvensional. Contohnya apa nih Kayak kalau di rokok sini? kretek gitu. Oh itu tuh Samsu, Ya, Samsu gitu ya. segala macam Filter. filter kayak gudang garaman kayak itu sih. Gue lebih ngarahin ke situ karena emang udah kebentuk kan. Iya. Soal selera. Iya. Nih gue contohin cara bikin pakai alat gulungnya ya, roller kecil lah. Boleh jelasin nggak harganya dulu berapa nih? Ini kalau gue jual 7.000-an. 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 Nih busa dulu, kalau pakai busa ya. Pakai filter, masukin bako. Tutup. Paketin. Masukin papirnya ya. Kira-kira dia. Ini pakai lem khusus apa lem apa aja bisa? Iya, lemnya khusus sih. Ini lem non toxic dan nggak terlalu lengket, nggak berbau. Berarti juga. nggak ada bahan-bahan kimia gitu. Ya, aman lah buat penggunaan. Itu guys, jadi ya guys. Nah, tuh dia ya. Tadi kita udah ngeliat langsung gimana proses pembuatan dari tembakau. Jadi itulah yang disebut dengan linting dewe atau tingwe. Ya, jadi mungkin podcast, iya podcastnya mungkin cukup segitu aja teman-teman, karena kita udah tahu kan gimana si Bang Dapa nih dia milihin tembakaunya kayak apa, terus kenapa sih milih usaha tembakau dibanding yang lain dan macam-macam lainnya juga. Terus ya mungkin itulah podcast kita kali ini dari Batak, bahas tembakau bareng Andika dan Iki. Goals terakhir ya. Oke. Goals terakhir nih. Bang Dava kan udah berarti berapa tahun nih? 4 tahun ada ya? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Nah, buat ke depannya nih atau goals ke depannya pengen kayak apa sih goalsnya? Mungkin Bang Fred. Ini toko soalnya namanya beda-beda semua nih kita. Kalau ada satu satu nama. Jadi brand retail lah. Mungkin bakal dibangun itu, dipikirin segala macam buat bangun brand retail gitu. Oke. Kan hidup gak cuma hidup. Apa itu? Manusia itu hidup berdampingan sama orang. Cari nafsu. Mau tanya nih, prinsip apa sih yang dipegang oleh Mas Dapa sendiri? Oh, jawab. Di dagang aja ya, gue jawabnya di dagang ya. Kalau di dagang tuh ini asal-asalan juga sih prinsip. Cuman kalau bisa kasih lebih. Misal harga 14. Tapi gimana caranya dia ngerasa ini harga dan servis kayak 25 nih cocoknya nih. Sampai orang nggak enak buat bayar segitu gitu. Tapi gue tetap nerima 18, tapi orang jadi puas banget gitu. Misal standar puasnya di sini nih. Pas ke toko gue naik gitu. Mudah-mudahan sih gitu ya. Lebih ekspektasi. Iya, mudah-mudahan kayak gitu. Sekian podcast Batak kali ini. Sampai jumpa di Batak-Batak selanjutnya. Bisa.